biografi pengusaha sukses Indonesia dengan kisah inspiratifnya. Diperlukan perjuangan panjang dan melelahkan, serta semangat pantang menyerah untuk menjadi seorang pengusaha sukses. Dalam beberapa biografi pengusaha sukses, diketahui bahwa perjuangan mereka dalam membangun bisnisnya tidak dilalui dengan cara instan, melainkan dimulai dari nol. Ada yang bangkrut, kemudian bangkit kembali dalam membangun bisnisnya hingga mencapai kesuksesan. Sebelum sukses menjadi seorang pengusaha terkaya, ia pernah berjualan permen. Kemudian membeli perkebunan kelapa sawit di Riau dan mendirikan perusahaan Sinarmas. Eka Cipta Wijaya dikenal sebagai pendiri perusahaan Grup Sinarmas, yang kemudian dikenal sebagai salah satu pengusaha terkaya di Indonesia. Perusahaan ini bergerak di berbagai sektor, mulai dari agribisnis, keuangan, makanan, infrastruktur, telekomunikasi, dan energi hingga kesehatan dan pendidikan. Sejarah Sinarmas tidak terlepas dari kisah jatuh bangun Eka Cipta Wijaya dalam membangun bisnisnya tersebut. Eka Cipta Wijaya tutup usia pada tanggal 26 Januari tahun 2019 lalu. Kini Grup Sinarmas dikenal sebagai salah satu perusahaan terbesar di Indonesia dengan usaha yang menggurita di berbagai sektor. Walaupun terlahir dari keluarga sederhana, namun karena semangatnya yang kuat untuk belajar membuat Khairul Tanjung bisa diterima masuk di Fakultas Kedokteran, Universitas Indonesia. Walaupun kuliah sambil bekerja, Khairul Tanjung selalu bisa berprestasi sebagai mahasiswa teladan tahun 1984 hingga 1985. Namun Khairul Tanjung memilih keluar dan mendirikan usaha sendiri bernama Para Group. Manajemen perusahaan yang bagus membuat usahanya dengan cepat menggurita di banyak sektor usaha dari media, properti, keuangan hingga energi. Bob Sadino dikenal sebagai konglomerat dan juga pengusaha nyentrik yang gemar menggunakan celana pendek dan kemeja lengan pendek. Walaupun terlahir dari keluarga yang cukup mapan, ia menghabiskan seluruh harta warisannya untuk keliling dunia dan sempat bekerja di luar negeri. Lama di luar negeri, Bob Sadino kemudian kembali ke Indonesia. Pria berambut perak ini nekat keluar dari pekerjaannya dan kemudian hidup mandiri. Menjadi tukang batu dengan gaji Rp100 per hari, dan sempat membuat Bob Sadino depresi. Namun kemudian ia mampu menjual beberapa kilogram telur setiap harinya dan memiliki banyak pelanggan tetap, dari telur yang dihasilkan ayam peliharaan tetangganya. Setelah usahanya berkembang pesat, ia kemudian mengimpor beraneka macam sayuran dan buah-buahan yang saat itu terbilang baru di Indonesia, seperti jagung manis dan melon. Swalayan milik Bob Sadino ini menyediakan sayuran, buah-buahan serta daging impor yang kebanyakan peminatnya merupakan orang asing. Selain bergelut di industri pangan, Bob Sadino juga membuka bisnis properti dengan mendirikan Mansion at Kemang, sebuah pusat perkantoran, apartemen, serta pusat perbelanjaan di wilayah Kemang. Bob Sadino kemudian dikenal sebagai salah satu pengusaha sukses di Indonesia. Pengusaha yang dikenal hobi menggunakan celana pendek ini tutup usia pada tanggal 19 Januari tahun 2015. Susi Pujiastuti, kini ia dikenal sebagai salah satu pengusaha wanita sukses asal Indonesia. Sektor bisnisnya lebih banyak di bidang perikanan dan hasil laut serta transportasi udara. Walaupun lahir dari keluarga berkecukupan, Susi Pujiastuti memutuskan berhenti sekolah ketika SMA dan fokus membangun bisnisnya sendiri. Bisnis pertamanya menjadi pengepul ikan pada tahun 1983 di Pangandaran, Banten, berbekal modal dari hasil menjual perhiasannya. Untuk menjaga agar produk hasil lautnya tetap segar hingga ke pelanggan, Susi Pujiastuti memberanikan diri meminjam uang ke bank senilai 20 miliar pada tahun 2004 untuk membeli pesawat Cessna Caravan, dan mendirikan perusahaan transportasi udara bernama PT Asi Pujiastuti Aviation. Susi Pujiastuti juga pernah menjabat sebagai Susi Pujiastuti juga pernah menjabat sebagai Menteri Perikanan dan Kelautan pada era Presiden Joko Widodo.
Sebelum sukses sebagai pengusaha maskapai penerbangan, Rusdi Kirana dulunya dikenal berprofesi sebagai calo tiket. Kini ia dikenal sebagai salah satu orang terkaya di Indonesia bersama dengan saudaranya Kusna Kirana. Kusnan dan Rusdi Kirana dikenal sebagai pendiri Lion Air, salah satu maskapai penerbangan terbesar di Indonesia. Namun sebelum bergelut di bisnis penerbangan, Rusdi Kirana bekerja sebagai sales mesin ketik Brater. Tak lama kemudian, ia berhenti dari pekerjaannya sebagai sales. Saat itu, Kusnan dan Rusdi Kirana dikenal orang-orang sebagai seorang calo tiket. Dan setelah bertahun-tahun bergelut dalam bisnis agen tiket perjalanan, ia kemudian mengajak para pedagang di pasar Glodok untuk mengumpulkan modal usaha mendirikan sebuah maskapai penerbangan. Berbekal modal 80 miliar, Kusnan dan Rusdi Kirana mendirikan Mentari Lion Airlines pada tahun 1999. Modal itu juga dipakai untuk mendirikan kantor di sebuah ruko kawasan Harmoni Jakarta, dan juga menyewa sebuah pesawat Boeing 737-200 yang terbang perdana dari Jakarta ke Pontianak. Penerbangan murah atau low cost carrier adalah salah satu strategi bisnis yang dianut oleh Rusdi Kirana dan saudaranya. Hingga saat ini Lion Air terus berkembang pesat dan menjadi salah satu maskapai swasta terbesar di Indonesia. Lion Air milik Rusdi Kirana memiliki ratusan unit pesawat terbang yang melayani banyak rute penerbangan di berbagai daerah di Indonesia. Di tahun 2018, Rusdi Kirana termasuk salah satu orang terkaya di Indonesia. Namun begitu, ia dikenal sebagai sosok yang bersahaja dan rendah hati. Itulah tadi 5 biografi pengusaha sukses Indonesia dengan kisah yang sangat inspiratif. Terima kasih.